Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan siang hari menjelang sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di meeting room ini untuk melaksanakan satu agenda berupa diseminasi bersama gitu ya. Dan mudah-mudahan kegiatan kita hari ini akan banyak membawa manfaat bagi kita semuanya. Kedua kalinya mari kita senantiasa sampaikan sholawat kita kepada Rasulullah SAW, pada keluarga, sahabat, para umatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam golongan umat yang senantiasa beristiqomah. Ustaz-ustazah yang berbahagia dan mudah-mudahan akan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tadi sudah diedarkan untuk kartu kendali kaitannya dengan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar ya. Sudah teman-teman semuanya unggah, kemudian dimanfaatkan karena itu kita selalu dipantau gitu ya. Jadi setiap akhir bulan selalu ada laporan sekolah mana yang belum mencapai 100% dan kita belum beranjak dari angka 30%. Itu berarti kondisi kita masih merah gitu ya. Dan kita sangat berharap mari kita sukseskan bersama untuk kegiatan belajar di PMM tersebut. Dan hari ini sudah diedarkan kartu kendalinya sampai berapa capaian yang sudah teman-teman pelajari dalam topik-topik di PMM, kemudian berapa yang sudah selesai menonton video, berapa yang sudah unggah aksi nyata gitu ya. Dan harapannya ini bisa meningkat terus karena mumpung sekarang targetnya itu baru 4 topik. Nanti kalau targetnya sudah harus 15 topik, kita keteteran semua gitu ya. 4 topik sudah ya. Kalau sudah selesai topik 1, segera lakukan pretestnya. Walaupun belum unggah aksi nyata, tetapi sudah harus sampai pretest. Selesaikan pretestnya. Kemudian baru kalau belum unggah aksi nyata, baru belajar ke topik berikutnya, topik 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bagi teman-teman yang sekiranya belum ada akun belajar dan menggunakan akun belajar dari teman yang lain, misalkan dari teman-teman tenaga kependidikan begitu ya, dari miliknya Ustazah Iin, Ustazah Umu, Ustazah Asep dan lain sebagainya, silakan bisa dituliskan di situ, pakai akunnya siapa, tulis di situ gitu ya, sudah belajar berapa topik gitu. Tadi sampai di mana tadi kartu kendalinya ya? Ya, nanti putar ya, harapannya bisa semuanya. Dan tadi udah ada yang selesai lumayan banyak, cukup banyak gitu ya. Ustazah Dewi sudah selesai 17 topik gitu ya. Yuk mari sama-sama kita belajar bersama, selesaikan untuk topik-topik yang ada di PMM. Apa saja kendalanya nanti bisa kita selesaikan bersama. Kalau kendalanya kaitannya dengan internet, teman-teman bisa bersama-sama beramai-ramai menyelesaikan PMM, minimal melihat videonya bisa di sekolah gitu ya. Bisa di sekolah melihatnya. Nanti untuk mengerjakan latihan pemahaman sampai latihan pemahaman dan pretestnya, post-testnya
nanti bisa dilakukan di rumah begitu. Jadi kalau terkendalanya sinyal bisa pakai wifi yang ada di sekolah begitu, karena wifi kan tidak cenderung tidak terbatas begitu ya, bisa dimanfaatkan untuk semuanya. Fasilitas sudah ada, tinggal bagaimana kemauan kita untuk bisa belajar dan belajar sehingga menjadi pembelajar gitu ya. Insya Allah topik-topik yang ada di PMF itu luar biasa. Yang salah satu hari ini kaitannya yang akan didiseminasikan adalah tentang budaya positif. Kalau di PMF itu adanya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan bagian dari budaya positif. Nah, ini akan dilakukan diseminasi tentang budaya positif dari Ustadzah Novi gitu ya. Salah satu calon guru penggerak ya. Dan ada satu tugas yang harus diemban, yaitu mendiseminasikan hasil lokakarya, hasil belajarnya ketika mengikuti program calon guru penggerak gitu. Nah, diseminasi ini sebenarnya bertujuan untuk apa gitu? Kalau kita melihat dari diseminasi, ini teman-teman sering dengar gitu ya, sering dengar. Jadi yang namanya diseminasi itu merupakan satu proses interaktif ya, untuk bisa menyampaikan inovasi apa. Misalnya kita punya ide apa, nah ide itu ditularkan kepada orang lain, itu yang dinamakan dengan diseminasi. Kemudian diseminasi juga bisa disebut sebagai satu cara untuk menyampaikan informasi. Agar informasi itu bisa diketahui oleh orang lain, dan di situ bisa bertukar informasi maupun bertukar ide-ide. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya positif maupun disiplin positif, kita harus ingat satu filosofi yang pernah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pembelajaran di sekolah itu harus bisa membawa murid mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya gitu ya. Mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Nah, salah satunya adalah dengan membentuk disiplin. Membentuk disiplin di mana ya? Tentunya di sekolah begitu ya. Membentuk disiplin di sekolah. Penanaman disiplin positif itu nanti akan menjadi satu budaya positif. Nah, salah satu materi yang kita pelajari di platform Merdeka Mengajar adalah tentang disiplin positif. Nah, hari ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan bagaimana kita berupaya untuk mencapai budaya yang positif. Disiplin positif bagian dari budaya positif. Yang insya Allah untuk bisa menciptakan disiplin positif maupun budaya positif ini memang membutuhkan kerjasama. Tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa ustadzah sendirian gitu ya. Itu harus kolaborasi antara guru, teman sejawat, kemudian kepala sekolah dan juga orang tua gitu, sehingga apa-apa yang memang menjadi program itu bisa terlaksana. Kita tidak bisa gembar-gembar ayo disiplin ini, ayo disiplin itu, sementara mungkin wali murid tidak ada dukungan gitu ya. Atau kita yang menjadi disiplin sementara mungkin teman sejawat kita juga tidak mendukung, itu tidak akan bisa tercapai nilai-nilai atau budaya-budaya yang positif. Sehingga apa saja yang memang harus kita lakukan nanti akan disampaikan oleh Ustadzah Novi secara selengkapnya, dan bagian diseminasi ini adalah bagian dari tidak hanya menyampaikan informasi saja berkaitan dengan apa yang sudah didapat Bu Novi di kegiatan calon guru penggeraknya, tetapi harapannya kita bisa mendapatkan ilmunya gitu ya. Kita tidak langsung belajar lewat guru penggerak, lewatnya calon guru penggerak Ustadzah Novi gitu ya, tetapi banyak ilmu yang kita bisa serap, sehingga mungkin itu dapat menjadi inspirasi untuk kita semuanya dan bisa kita terapkan di kelas-kelas kita gitu ya. Bisa jadi kok hari ini saya belum bisa yang mendisiplinkan anak, itu gimana ya gitu ya. Atau mungkin cara belajar saya, atau mungkin cara mengajar saya yang kurang gitu. Ternyata kalau kita sudah belajar kemarin di
disiplin positif ya. Saudara sudah selesai tentang topik disiplin positif. Nah di situ udah menerapkan ya. Iya, jadi kita memang tidak boleh langsung untuk menjustifikasi, melakukan justifikasi maupun harus langsung memaksakan kepada anak, tetapi ada dialog-dialog. Ada satu yang memang menjadi harus kita tanamkan pada diri anak, sehingga motivasi itu harapannya timbul dari dalam dirinya. Karena motivasi yang terkuat bagi seorang siswa, bagi seorang anak untuk berbuat suatu nilai adalah motivasi yang timbul dari dalam dirinya. Kalau motivasi eksternal biasanya datangnya ya saat itu juga bisa jadi langsung, tetapi itu tidak akan lama gitu. Tapi justru motivasi yang internal yang datang dari dalam diri anak tersebut yang nanti itu akan jadi lama gitu ya, efeknya jangka panjang gitu. Nah kaitannya dengan ini nanti kurang lebih 60 menit ke depan akan disampaikan oleh Bu Novi, Ustazah Novi, terkait dengan budaya positif, sehingga kita semuanya semakin terbuka gitu ya. Kita tidak mendidik anak, mengajar anak itu melalui metode jadul gitu ya. Emang kita zamannya sekarang itu juga zaman cyber, gurunya juga guru cyber gitu ya. Jadi bukan guru yang kolonial. Milenial sekarang sudah lewat, sekarang itu sudah generasi setelah milenial, generasi Z bahkan dan generasi alpha gitu. Jadi katanya kita harus secara terus-menerus gitu ya mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita masih pola mengajarnya masih cara-cara kolonial, itu tidak akan bisa. Sesuatu yang sudah kita dapatkan dulu lewat belajar-belajar yang metode tempo dulu, kita sesuaikan dengan kondisi yang sekarang, sehingga apa yang memang menjadi tujuan kita, bagaimana mengubah perilaku peserta didik, mengubah perilaku siswa-siswa kita akan bisa terlaksana gitu. Dan sekali lagi selamat belajar. Belajar tidak hanya dari buku saja, kita ada bisa manfaatkan, salah satunya adalah pelatihan-pelatihan mandiri yang bisa teman-teman dapatkan melalui platform Merdeka Mengajar. Hari ini salah satu bagian kita juga untuk belajar berupa diseminasi yang akan dilakukan oleh Ustazah Novi ya. Semoga kegiatan kita hari ini dapat membawa manfaat untuk kita, membawa inspirasi, membawa pencerahan, membawa banyak hal yang sebelumnya kita tidak tahu, sehingga kita minimal menjadi tahu dan mendapatkan informasi. Dan informasi-informasi ini bisa bermanfaat untuk kita sehari-hari sebagai seorang guru, ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan selama melakukan kegiatan untuk hari ini. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan acara kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, jazakumullah khairan katsir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Semangat pagi? Pagi. Ya, walaupun sudah siang, tapi semangatnya tetap semangat pagi. Oke, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan diseminasi yang akan disampaikan oleh Ustazah Novi sebagai salah satu tugas calon guru penggerak. Nah, untuk diseminasi kali ini tentang budaya positif. Apakah teman-teman sudah tahu kira-kira apa itu budaya positif? Ada yang sudah gimana Ustazah? Budaya yang baik. Oke, contohnya apa Ustazah kalau budaya yang baik? Oke, dalam tepat waktu. Ya, ada lagi yang lain? Menggunakan seragam sesuai ketentuan ya. Nah, untuk memberitahu tentang budaya positif, hari ini akan disampaikan oleh Ustazah Novi sebelumnya. Untuk kelancaran kegiatan hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya akan disampaikan lebih lanjut tentang budaya positif oleh Ustazah Novi. Kepada Ustazah Novi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi menggunakan sambal belacan.
kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang menjelang sore hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan di ruangan ini sebagai salah satu penuntasan tugas saya, gitu ya, tanpa halangan suatu apa. Semoga lancar sampai pada akhir. Gitu ya. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semuanya keluarga besar SDI yang merahati dan keluarga besar kita yang ada di rumah akan mendapatkan syafaat dari Amin. Ya. Terima kasih Ustadz Ustadzah sudah berkenan untuk memenuhi undangan dari saya melalui Ustadzah Ida, gitu ya, untuk menghadiri acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Ini merupakan materi pada program pendidikan guru penggerak, di mana di situ ada beberapa modul, ada banyak modul. Di antaranya di sini modul 1.4, berarti saya baru menyelesaikan modul 1, masih ada modul-modul yang lain yang nantinya akan saya selesaikan pada tanggal 8 Juli. Nah, modul 1.4 ini saya pelajari pada PGP itu sekitar 2 pekan. Tetapi pada kesempatan kali ini akan saya sedikit paparkan garis besarnya saja kepada teman-teman semuanya, kurang lebih minimal 60 menit. Barangkali nanti melebihi dari 60 menit, mohon sabar dulu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustazah Ida, interaktif begitu ya. Barangkali nanti saya bertanya, ya mohon untuk dijawab. Siap untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya? Tidak usah tegang, santai saja. Terbaca semuanya teman-teman? Terbaca. Oke, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustazah Ida juga, kiblat pendidikan kita, gitu ya, oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini tujuan pendidikan sebagai pengantar yang ingin saya sampaikan, bahwasanya tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah menuntun. Nah, Ustaz-ustazah di sini ketika mendengar kata menuntun, kita ingat anak kecil kita, gitu ya. Nah, ya, seperti itu. Menuntun. Ketika kita menuntun anak kita posisinya di mana? Di samping. Tujuan kita menuntun itu untuk apa? Indani. Oke, iya. Di sini tahu indani ya, saya tidak nggak tahu indani itu apa? Ditranslate. Ya, ngamping-ngampingi apalagi gitu ya. Mendampingi agar anak kita itu ketika berjalan itu bisa mencapai tujuan, kan seperti itu ya. Nah, sebagai pendidik kita juga menuntun murid-murid kita apabila dalam proses pembelajaran kita akan menuntun anak-anak kita seperti itu ya. Apabila mengalami kesulitan, tugas kita untuk membantunya seperti itu. Nah, di sini anak-anak kita, murid kita itu kan pada dasarnya sudah mempunyai kodrat begitu ya, sudah pada dasarnya sudah memiliki itu. Makanya kita sebagai pendidik itu hanya menuntun saja. Kalau kita tidak menuntun, istilahnya menggeret begitu ya, menarik, berarti kan kita memaksa ya, memaksa anak itu untuk sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai begitu ya. Nah, kita hanya menuntun saja. Ya, berikutnya. Ya. Seperti yang sudah tadi ditampilkan wilayah budaya positif begitu ya. Budaya positif di sekolah. Kita sudah punya budaya. Ya. Punya budaya apakah itu? Ketika pagi hari sebelum masuk begitu ya, ada ustadz-ustadzah berdiri berjejer di depan gerbang seperti itu. Itu merupakan budaya kita. Apa itu? Ya, ada 5S gitu ya, nyambutnya ya. Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar
sekolah kita ingat berapa dimensi untuk profil pelajar Pancasila? Ada berapa dimensi? 5 atau 6? 6 atau 5? Iya. Ada segitu ya? Ada segitu. Hubungannya apa dengan budaya-budaya yang ada di sekolah kita? Ya, seperti ada tadi menerapkan 5S, tentunya ada di profil pelajar Pancasila. Dimensi apa itu? Oke, berarti akhlak terhadap manusia. Iya, akhlak terhadap manusia, sesama manusia. Juga ada kegiatan yang ada di sekolah kita setelah bel masuk, kemudian di dalam kelas ada berdoa, munajat, salat duha, seperti itu ya. Nah, itu termasuk cara atau budaya positif yang ada di sekolah kita, nilai gitu ya, kebiasaan baik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Konsep utama budaya positif ini yang saya pelajari di program pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Itu ada 7 pokok yang dipelajari, banyak sekali dan luar biasa menguras energi begitu ya. Karena setiap pokok itu ada modulnya dibaca, kemudian dikomentari, yang nantinya akan dikomentari balik oleh CGB yang lain dan juga fasilitator seperti itu. Sehingga ketika membacanya ya itu yang menguras energi. Ya. Lebih baik mendengarkan ya daripada membaca. Kalau mendengarkan bisa sambil ngantuk, tapi kalau membaca ngantuknya nggak masuk begitu ya. Nah, di sini ada yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif yang ada di PMF gitu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, berikutnya restitusi posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi ya. Yang sudah belajar di PMM tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan istilah-istilah seperti itu ya, ternyata ada ya. Perubahan paradigma belajar, saya akan sampaikan garis besarnya saja, karena kalau modulnya diulas di sini nanti ustaz-ustazah tidak pulang gitu ya. 2 minggu ya. Ini belajarnya dengan alur merdeka gitu ya. Jadinya di manajemen sendiri gitu. Perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini erat kaitannya juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Benar nggak pengucapannya? Saya belum belajar ini. Ya, berdiferensiasi. Jadi di sini perubahan paradigma belajar. Kalau dulu yang mungkin kita kenal apa itu, yang jadul, yang kolonial dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini perubahan paradigma belajar kita menggunakan pembelajarannya berdiferensiasi. Jadi semua anak itu di sini berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, tapi tidak merdeka sepenuhnya semau sendiri gitu ya. Kita tetap di situ menuntun anak kita agar tidak lari kemana-mana gitu ya, merdeka yang arti sesungguhnya. Kemudian mandiri, dengan merdeka belajar dengan cara merdeka tersebut nantinya anak bisa terlatih kemandiriannya dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Gitu ya. Berikutnya. Oke, semuanya punya tangan ya? Iya. Oke. Mau apa? Iya, itu tidak bergerak. Hanya saja saya ingin yang coba ya. Semuanya saja nggak apa-apa, tapi berpasangan. Berusaha untuk saling melepaskan kepala tangan temannya. Tapi temannya juga jangan sampai kepala tangan tersebut itu dilepaskan. Jangan sampai terlepaskan. Tidak gandengan, tapi sendiri. Satu aja. Contohnya, Ustazah Anik sama Ustazah Fitri. Ya, Ustazah Anik akan berusaha sekuat tenaga membuka kepala tangan Ustazah Fitri. Ustazah Fitri juga akan berusaha
bagaimana sampai tangan itu, kepala tangan itu benar-benar terbuka. Sampai besok. Ya, oke. Silakan saya beri waktu untuk bisa membuka kepala tangan temannya. Nanti akan saya tanya siapakah yang akan mendapatkan pertanyaan, nanti tidak diwajib. Boleh, silakan. Satu kepala tangan, boleh kanan, boleh kiri, mengepal, nanti berusaha untuk melepaskan. Bagaimana caranya terserah. Yang penting berusaha sekuat tenaga, jiwa dan raga. Terserah. Nanti yang sudah berhasil boleh kasih testimoni. Nggak usah malu-malu. Iya, silakan. Sudah berusaha. Iya. Apalagi bisa mainan seperti itu. Ustazah ini sekuat tenaga, jiwa dan raga. Alhamdulillah. Diapain itu sedang kata kok bisa buka? Diancam? Takut sama karena senioritas. Oke, coba. Ada yang masih bertahan. Ayo saudara Iva, lakukan jurusmu andalan. Enggak ada. Ayo coba. Ya enggak pakai memori ya, pakai senioran. Oke, sudah? Ya, oke, terima kasih ya. Coba tadi yang terbuka sangat cepat siapa ya? Oh, iya, berhasil membuka tangannya sudah. Iya. Caranya apa? Dengan cara digelitikin, sudah Iva ternyata berhasil membuka kepala tangan. Membuka, ya, berarti kan sudah Iva yang digelitikin ya? Iya, berhasil. Akhirnya membuka kepala tangannya. Yang bertahan sampai di ujung. Siapa tadi yang belum sampai kebuka? Apa ya? Belum? Sama siapa? Iya, sudah. Kenapa? Sama-sama mempertahankan diri kepala tangannya. Aja kasih. Karena di dalam kepala tangan ini terdapat harta karun. Terhadap sesuatu yang sangat berharga sehingga kepala tangan ini tidak mau dibuka. Dikasih apa? Tadi cara-cara yang sudah dilakukan itu apa? Sampai kok tidak goyah sedikit. Tetap nggak mau. Terus apa lagi? Oke, tetap nggak mau juga dengan kalimat atau kata-kata. Enggak. Oke, berarti membukanya dengan apa itu? Fisik ya, kekerasan. Iya, kemarin saya coba di kelas itu, iya, makanya kekerasan anaknya. Antar siswa itu membukanya itu dengan kekerasan, dengan ancaman. Nah itu hubungannya apa sih dengan saya di sini menginstruksikan bahwa ustaz-ustazah untuk melapangkan tangan. Jadi diibaratkan begini, kepala tangan ini merupakan murid kita, ya. Kita sebagai pendidik atau guru, gitu, itu yang berusaha untuk membuka kepala tangannya. Ternyata untuk membuka potensi ataupun hal-hal yang dimiliki oleh anak itu caranya berbeda-beda. Ada yang tadi katanya dengan kata-kata tiga kata ajaib, tolong dibuka, kayak gitu ya, langsung dibuka. Ada yang dengan digelitikin, gitu ya. Ada yang dicongkel-congkel, gitu. Nah, ketika kita ingin membuka potensi yang dimiliki oleh murid kita, apakah seperti itu kita? Ya, tentunya kita akan melakukan sesuatu, ya, karena yang bisa membuka tangan kita itu kan pasti yang punya tangan, ya. Iya. Bukan orang lain.
lain. Nah, di sini kaitannya dengan kontrol, gitu ya. Yang memiliki kontrol di sini adalah murid itu sendiri, bukan guru, bukan ustadz-ustadzah yang mengontrol murid-murid. Jadi murid kita mau manut, mau nurut dengan kita, itu harapannya atas dasar kemauan mereka, bukan atas ancaman dari kita, takut dengan kita, dengan Ustazah Novi, gitu ya. Kalau sudah dengarkan Ustazah Novi udah langsung, gitu ya, langsung beres-beres dan lain sebagainya, ya. Takut untuk bertingkah, seperti itu. Nah, harapannya yang memegang posisi kontrol itu bukan guru, tapi murid. Sehingga murid mau jadi apa, murid mau nurut atau tidak, nah itu tergantung murid itu sendiri. Nah, peran kita sebagai guru, kita hanya menuntun. Nah, di situ nanti kita ada posisi kontrol kita sebagai guru, itu nanti sebagai apa saja. Nah, kita akan pelajari berikutnya. Oke, sudah selesai ya domainnya ya. Nanti bisa kita terapkan ke murid-murid kita, ke anak-anak kita, untuk sedikit menyentil motivasi intrinsik mereka. Ya, disiplin positif. Yang kedua ya, tadi paradigma, sekarang yang kedua disiplin positif. Apa makna disiplin? Tadi ada yang sudah menyampaikan makna disiplin. Apa itu disiplin? Sri? Apa? Disiplin kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatannya, aturan yang berlaku. Ya, intinya aturan gitu ya. Sesuai melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Aturan itu sudah disepakati bersama, seperti itu. Ada pendapat lain tentang disiplin? Kalau mendengar kata disiplin, di situ yang terbesit dari kita adalah aturan, kesepakatan. Apalagi? Apakah suatu kebahagiaan yang didapat oleh murid kita? Tidak. Ngomong disiplin di sini, murid kita akan merasa tidak nyaman, akan berada pada posisi yang tidak nyaman. Nah, berarti kita yang membuat anak-anak kita menjadi tidak nyaman, begitu kan ya? Berikutnya, apa itu disiplin positif? Ya. Berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya itu belajar. Sebenarnya belajar ya disiplin. Oh, dalam budaya kita disiplin telah berubah. Jangan-jangan yang merubah sedang Ani. Disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kepatuhan di sini ya aturan itu tadi, kesepakatan tadi, gitu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pokoknya kalau sudah dipanggil sama ustazah, dipanggil sama ustaz Nanang di ruangan yang tertutup, ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Ya, tapi seiring berjalannya waktu, jangan-jangan guru-guru kita, ya, jangan-jangan kita yang telah merubah arti dari disiplin itu sendiri menjadi itu ketidaknyamanan yang dirasakan oleh murid-murid kita, gitu ya, sehingga mereka melakukan disiplinnya itu dengan keterpaksaan, ya, sehingga motivasinya itu bukan dari diri sendiri. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dengan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Seperti tadi, teman kita membuka kepala tangan kita itu mau membuka atas keinginannya sendiri, bukan karena dipaksa, bukan karena tiki-tiki, bukan karena dicongkel-congkel jempolnya dan lain sebagainya. Ya, anak-anak kita mau membuka hatinya untuk menerima kita, menerima pelajaran kita, menerima materi kita itu atas keinginan diri sendiri, seperti itu. Ya. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap
individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya, muaranya di situ ya, profil pelajar Pancasila. Ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ya, kalau berbicara kebutuhan dasar manusia, kita ingat pelajaran IPS ya, ekonomi. Kebutuhan apa? Primer, tersier, sekunder, gitu ya. Di sini sebenarnya ya tentang itu. Di sini dibagi menjadi 5. Fisiologis, ya, fisik yang meliputi sandang, pangan, papan. Termasuk kebutuhan apa ya? Kalau dalam IPS? Primer, iya. Yang kedua, kebutuhan cinta kasih, merasa diterima di kelompoknya. Yang ketiga, kebutuhan kesenangan, senang dengan pelajaran atau senang sama ustadz-ustadznya. Kemudian kebutuhan berikutnya kebebasan, bebas dalam berpendapat. Dan yang terakhir yaitu penguasaan untuk menjadi seorang pemimpin. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Harapannya 5 kebutuhan dasar ini telah dipenuhi oleh murid-murid kita, juga dipenuhi oleh guru-gurunya. Kasusnya, contoh begini. Panji jadi aktor. Panji yang sering meminta bekal makan temannya di kelas ketika waktu istirahat tiba. Ada di kelas saudara yang seperti itu? Ada. Ada di kelas saudara adik ya. Iya. Tapi namanya bukan Panji ya. Iya. Iya. Ketika mengalami atau mendapatkan kasus seperti itu menjadi saudara kelas. Karena kebetulan ada. Buat aneh dulu. Apa yang Anda lakukan? Mengingatkan kan sudah disketri syukuri apa yang sudah didapat, silakan menikmati rezeki masing-masing yang didapatkan, jangan mengganggu teman. Anaknya menerima. Karena saya bukan dua orang anaknya langsung, kan saya berikan secara klasik terus. Dan saya lihat terus. Iya, ya. Ya, mungkin ini terjadi panji-panji yang lainnya di kelas. Sedang gitu ya. Yang sering meminta bekal makan temannya di kelas ketika waktu istirahat tiba. Nah, kita sebagai guru jangan langsung menegurnya, ya. Kita tanya, tapi tanyanya ya jangan di depan teman-teman yang lain gitu ya, sambil teneng-nongeng gitu ya. Nah, berikutnya, ya. Kemungkinan yang setelah kita bertanya pada Panji, ya, jawaban Panji itu yang pertama mungkin karena merasa lapar, udah bawa ikut catering, udah bawa snack atau ikut snack, tapi masih lapar, ya, bekalnya kurang ternyata. Kemungkinan juga teman-temannya perhatian, ya, ada seperti itu. Kemudian ada juga kemungkinan menakut-nakuti temannya, nah, intimidasi, ya. Ketika diminta, gitu ya, nanti ada teman yang takut, seperti itu, awas. Kemungkinan jawaban berikutnya adalah bosan dengan bekalnya itu aja, gitu ya. Ibunya masaknya itu terus atau ngasih snacknya itu terus, sehingga bosan. Kemudian muncullah kasus seperti itu. Nah, mungkin dari kelima kebutuhan dasar tadi ada yang tidak dipenuhi oleh Panji, ya. Mungkin kebutuhan apa itu? Dari kelima tadi ada fisiologis, cinta kasih, gitu ya, kebebasan, kesenangan. Nah, mungkin ada salah satu atau salah berapa yang tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga Panji itu melakukan hal tersebut di kelas, meminta snack atau jajan temannya. Sehingga pada dasarnya murid kita melakukan sesuatu atau mungkin yang melanggar aturan tata tertib kita, ya, kesepakatan itu dikarenakan kebutuhan dasarnya itu ada yang tidak didapat atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, ya, baik itu mungkin cinta kasih, mungkin fisiologisnya, sandang pangan gitu ya, sehingga dia akan melakukan sesuatu di kelasnya. Nah, kita perlu tuh mengidentifikasi. Jadi ketika anak melakukan hal-hal yang mungkin kita anggap itu negatif, jangan langsung dimarahi atau lain sebagainya, begitu ya.
Jangan langsung dijas bahwa oh ini, tapi barangkali ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yang mungkin harus kita gali, dan kalau bisa ya kalau kita memang bisa mencukupinya atau mungkin kita mengkomunikasikan dengan orang tua atau pihak-pihak terkait, itu akan lebih bagus. Berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Ini sudah ke berapa poin? Ada 2 motivasi gitu ya. Kalau saudara sudah tahu di situ. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal di sini misalnya melakukan karena takut akan mendapatkan sanksi. Ya. Di kelas saya akan takut ketika tidak mengerjakan PR karena takut dengan saya. Berarti itu motivasi eksternal dari saya karena takut ya nanti akan mendapatkan sanksi. Ya. Sudah diingatkan masih aja gitu ya. Motivasi eksternal lagi misalnya melakukan karena ingin mendapatkan imbalan, penghargaan, dikasih sesuatu, reward gitu. Ada di sini yang masih suka memberikan reward? Reward, penghargaan, pujian gitu ya, imbalan. Nah, ini juga motivasi eksternal. Nah, yang nanti sebenarnya itu kalau memberikan imbalan atau penghargaan itu termasuk apa namanya ya, suatu indikasi kegagalan gitu ya. Nah, itu akan menjadikan pendidikan yang mengalami kegagalan sebenarnya kalau memberikan penghargaan, karena itu nanti dinanti begitu ya sama murid kita. Kemudian motivasi internal, melakukan karena ingin menghargai diri sendiri. Nah, di sini ketika anak itu melakukan hal yang baik, hal positif, itu harapannya karena dia itu ingin menghargai diri sendiri. Seperti itu. Bukan karena takut dengan dosa-dosanya, karena mungkin ingin mendapatkan imbalan seperti itu, tapi menghargai diri sendiri. Biar tidak ngantuk ya, ustaz-ustazah di sini ada contoh ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Hukuman atau konsekuensi. Ada yang ingin mencoba? Yang sudah ada, sebenarnya sudah pingin gitu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa tuh? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti ya. Yang kedua, coba Ustaz Dwi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti akan kita buka jawabannya ya. Yang tadi di keep dulu jawaban dari teman-teman, atau mungkin jawabannya nggak sepakat dengan teman-teman yang tadi menyampaikan, boleh. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Benar Leli, maka hukuman atau konsekuensi? Diminta push up 15 kali karena nggak pakai masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Masih ingat ya tadi ya jawabannya, hukuman atau konsekuensi? Kita buka jawabannya. Yang salah yang mana? Yang betul yang mana? Iya. Wah, ternyata aku jawabannya benar. Ternyata jawabanku salah. Yang pertama betul tadi, Ayu. Betul. Oke. Terus. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman tadi ya. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tadi apa ya? Hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas
konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Ini yang salah yang terakhir. Nah, kenapa ya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi yang dijawab itu hukuman. Iya. Tadi jawabnya apa? Oh iya, beda ternyata. Ya, kok bisa? Beda. Kita gali dulu. Ya. Oke. Tadi ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Kenapa bisa hukuman, bisa konsekuensi? Iya, karena itu apa? Lihat kalimatnya nanti mengelilingi lapangan basket, hukuman kayak Oh, ternyata ada buntutnya PJOK ya, tersembunyikan. Oke, coba ini kok bisa nemu konsekuensi gitu? Ya, karena apa yang dilakukan anak tersebut sesuai dengan yang dilakukan. Jadi antara sebab sama akibatnya ada keterkaitan. Sebabnya apa? Sebabnya terlambat di PJOK. Kemudian lari keliling lapangan. Jadi antara PJOK dan keliling lapangan, karena PJOK kan memang fisik dan tempatnya kebetulan sedang di lapangan. Jadi antara sebab dan akibat itu nyambung. Itu. Seperti itu ya, Ustaz-Ustazah. Jadi antara hukuman atau konsekuensi, kalau hukuman itu tidak ada hubungannya, tidak ada keterkaitan di situ antara sebab dan akibat, itu tidak ada hubungannya sama sekali, ya. Tapi tiba-tiba dikasih hadiah seperti itu, ya. Terlambat datang ke sekolah, tapi dikasih suruh mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi. Hubungannya apa dengan keterlambatan? Nulis sama terlambat kan nggak ada hubungannya. Jadi itu namanya hukuman. Kira-kira kalau anak atau murid kita diperlakukan seperti itu, gimana rasanya? Apakah nyaman? Iya. Akan merasa tidak enak gitu ya. Apalagi kalau murid kita itu yang terlambat itu nulisnya itu masih apa ya? Iya. Menulisnya itu masih perjuangan yang sangat gitu ya. Yang di kelas 5 ya. Kelasnya saya itu ada yang tulisannya masih wow. Jadi kalau nulis sekalimat itu lama nih gitu ya. Sehingga ketika menulis 100 kali itu mungkin suatu penyiksaan. Ya, rasa ketidaknyamanan yang teramat sangat. Nah, yang kayaknya sudah betul, berarti di situ teman-teman semuanya, Ustaz-Ustazah itu sudah bisa menangkap hukuman itu nggak ada hubungannya sama sekali antara sebab dan akibat. Dan kalau konsekuensi antara sebab dan akibat itu ada hubungannya, nyambung. Seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, dijawab oleh Ustazah Atik bahwa di sini lari itu ada hubungannya dengan pembelajaran PJOK. Mungkin karena dia itu terlambat 10 menit sehingga melewatkan momen untuk pemanasan. Sehingga ketika datang terlambat sudah selesai pemanasan sehingga disuruh sama ustadznya untuk lari mengelilingi lapangan. Ya, nah kalau di PJOK malah suruh nulis ya agak nyambung kan sebenarnya. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Ya, tadi ya. Nulis 100 baris, 100 kalimat, nulis 1 saja lama repot ya. Nah, nanti sampai bel pulang balik istirahat malah belum selesai ya, belum selesai nulis, anak malah rugi begitu kan. Tidak jadi belajar, nulis terus, nulis huruf A dihapus. Nanti nulisnya juga naik turun, dihapus lagi kapan selesai. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi ya, karena sudah ada kesepakatan. Hukuman membuat anak sakit ya, baik fisik maupun hati. Sakit hati ya, tadi ada dendam ya, untuk jangka waktu yang lama ya, sakit hati yang teramat sangat sama ustaz-ustazahnya karena diperlakukan seperti itu ya, baik fisik maupun hatinya. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, udah selesai ya sudah bar gitu ya, selesai. Kemudian kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan
bukan malah jadi cinta dengan disiplin, jadi mau berdisiplin, tapi malah jadi benci, jadi tambah mental gitu ya, jadi nggak suka. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Ya istilahnya di situ kapok begitu ya, nggak lagi-lagi melakukan kesalahan, melanggar aturan. Kemudian paksaan, kalau hukuman itu sesuatu yang berupa paksaan. Tapi kalau konsekuensi, stimulus, tanggapan ya tadi, sebab akibat. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya. Kemudian kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang mungkin hari ini terlambat karena mendapatkan sanksi dari ustadz-ustadzahnya, sehingga besoknya itu tidak terlambat lagi, menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman, konsep diri yang buruk. Sedangkan kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Sebenarnya nanti ada yang lebih baik lagi seperti itu ya. Kemudian kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi anak bisa jadi akan berbohong seperti itu ya, menyembunyikan kesalahannya. Kemudian untuk hukuman, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Apalagi kalau di depan teman-teman yang lain seperti itu. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya tidak sampai selesai gitu ya, sampai berulang. Ya. Berikutnya tentang restitusi posisi kontrol guru. Ini ya, yang mungkin kita banget gitu ya, walaupun dari tadi juga sebenarnya ilmu untuk kita gitu ya sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Ini juga dijelaskan di platform Merdeka Belajar gitu ya. Yang pertama itu tentang posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima itu sebagai manajer. Kira-kira kita berada di mana ketika menghadapi murid kita, anak-anak kita itu ketika melakukan suatu kesalahan? Kita menempatkan di mana posisi kita? Kadang seringnya yang mana? Iya, di sini kalau manajer bukan berarti itu ya, manajer itu ya suatu perusahaan gitu ya. Posisi kontrol guru ya, tadi katanya ada kadang jadi penghukum, ada membuat rasa bersalah, kadang jadi teman, kadang pemantau, belum pernah mencoba sebagai manajer. Ya. Nah, oke, berikutnya. Iya, ini dia. Kita baca nggak ya? Zero. Iya. Ya, ini tadi yang saya sampaikan identitas gagal gitu ya. Ketika memberikan penghargaan itu termasuk pada identitas gagal seperti itu. Ya. Penghukum nih, ya, para penghukum murid, penghukum manusia ya. Guru berbuat nih, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Siapa tuh yang seperti itu? Ya, ya kita merefleksi diri lah ya. Beberapa tahun silam, beberapa menit yang lalu lah, hari ini saja ya. Oh kelihatan dosanya. Andai kan dosa itu langsung muncul di sini ya, kita pulang sudah mundur gitu ya. Ya. Ketika posisi kita itu sebagai pembuat orang merasa bersalah, bahkan mungkin anak kita jadi sampai nangis, kan jangan semua. Iya, ya, tadi kan waktu itu ya, waktu zaman pandemi, gitu ya. Iya, iya. Jadi ketika pandemi berlangsung, saya memanggil anak, gitu ya, beserta orang tua. Waktu itu saya belum tahu tentang ini, begitu ya. Terus saja. Iya. Jadi saya memposisikan diri itu sebagai
sebagai pembuat orang merasa bersalah gitu ya. Jadi anak saya itu jadi, dan orang tuanya malah sekalian ya, itu merasa bersalah sampai nangis di depan saya gitu ya. Nangisnya nggak cuma nangis apa namanya iya, sampai air matanya itu bercucuran gitu ya. Mau ngomong itu, mau nyampaikan itu sampai berhenti dulu gitu ya. Saya kalau mau ikut nangis di depannya kan aduh, hilang karakter saya. Ya, jadi saya biarkan dulu ibu dan si anak untuk menangis begitu ya. Ya, jadi entah saya berkata-kata apa ya sampai membuat apa namanya si ibu dan si anak itu sampai nangis gitu ya, menjadi merasa bersalah sekali begitu. Jadi ya mungkin itu apa namanya tragedi di balik pandemi seperti itu ya. Tapi alhamdulillah pasca itu jadi sadar gitu ya, jadi sembuh. Tapi ya semoga tidak berlanjut lagi gitu ya, tidak menemukan saya tidak memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah lagi gitu ya. Nanti jadi sama-sama baik. Berceramah dan mengatakan seharusnya atau mungkin saya waktu itu berceramah gitu ya, panjang lebar gitu ya, mengingatkan masa-masa mungkin seperti itu ya. Beberapa waktu yang lalu saya sedikit lupa begitu. Kemudian kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita itu dengan murid kita itu ya bestie gitu ya. Sehingga murid kita itu merasa nyaman gitu ketika curhat dengan kita begitu. Karena nanti di bawahnya itu ada hasilnya itu nanti jadi ketergantungan. Aku ada sesuatu nih bergejolak mungkin ketika kelas 6, kelas 5 gitu ya. Saya paling nyaman ketika curhat dengan ustazah siapa kayak gitu. Nah itu karena kita sebagai guru itu memposisikan sebagai teman, sehingga anak itu merasa ketergantungan dengan kita. Akan clear masalahnya ketika sudah curhat dengan kita. Sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Kalau pemantau itu di sini pedoman sebagai guru itu pedomannya adalah aturan. Kalau di kita itu SOP gitu ya. Kalau kita sudah pegang SOP senjata dan kita tunjukkan kepada anak kita, murid kita telah melakukan suatu kesalahan, berarti kita sudah memposisikan diri kita itu sebagai pemantau. Ini loh dia di SOP potongan rambutnya itu ini 1, 2, 1 ya. Kapan mau potong rambut? Dikasih waktu 2 pekan. Nah, udah 2 pekan berlangsung, panggil, langsung potong. Begitu seperti itu. Kita memposisikan diri sebagai pemantau. Di situ karena sudah memegang guru itu memegang senjata, memegang SOP gitu ya, aturan yang sudah ada. Sering mungkin kita lakukan seperti itu. Ya, sebagai contoh saja ya, ketika beberapa waktu yang lalu, ketika kita ingin mengingatkan anak untuk rambut yang rapi, tapi kita nggak kuat nih di SOP gitu ya, sehingga ya akan menyampaikan ke orang tuanya kurang kuat. Nah, yang terakhir nih yang katanya posisi sebagai manajer belum pernah. Emang ada apa di posisi manajer belum pernah? Padahal mungkin di sini itu posisi yang paling enak. Ya kan, kalau manajer kan posisinya enak sekali ya. Belum pernah nyobain. Duduk di kursi yang empuk kan gitu ya, manajer perusahaan. Dikapung-kapungkan kan gitu, gajinya banyak. Nah, kita sebagai guru ketika memposisikan diri, posisi kontrol kita itu sebagai manajer, apa yang kita lakukan? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita cuma nanya-nanya aja sama anak kita. Ya, kan gampang ya, cuma bertanya-tanya aja. Kamu nanya. Nah, guru berkata ya ketika menghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Ayo buka tangannya. Kalau nggak dibuka, awas ya. Tak congkel jempolnya. Misalnya kan gitu tadi ya yang disampaikan. Waktu Ustazah Susi sama Ustazah Ani, jempolnya kan diolek-olek gitu ya. Membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Misalnya mungkin dengan anak kita, tolonglah, ya. Ibu sudah lelah, ibu capek. Posisi sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Misalnya sebagai guru baru menggantikan di kelas. Nah, biasanya kan ini ya, anak-anak itu kan akan mendominasi begitu ya. Ketika guru baru berada di kelas menggantikan ustazah yang sedang
izin mungkin ya. Nah di situ sama anak-anak yang lain itu, apalagi yang vokal gitu ya, itu akan disepelekan gitu ya. Wah itu, nah itu ya nggak berjaya gitu ya. Ayolah lakukan demi ibu. Nanti kalau ayolah bantu ibu. Nanti kalau kalian nggak nurut, nanti ustadzah gimana ini? Nanti ustadzah tugasnya nggak selesai. Gitu ya. Nanti di malam sholat tapi nggak mungkin ya di tempat kita ya. Kemudian untuk memantau apa peraturannya. Nah kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita bertanya, anak kita itu tinggal jawab aja. Nah ketika anak kita itu kadang ketika kita bertanya, anak kita kan geleng-geleng ya jawabannya itu malu-malu ya, atau mungkin ya mungkin saja si anak tersebut malu-malu untuk menjawab seperti itu. Nah, nanti di sini posisi sebagai manajer akan mengalami hambatan. Wah, ditakuni apa lagi ya? Ditanya apa lagi ya? Loh, jawabannya cuma geleng-geleng aja, nggak tahu, lupa, kayak gitu ya. Sehingga mentok, tanya apa lagi ya? Biar mau jawab, biar mau menyampaikan apa kesalahannya, biar anak itu mau menjawab bagaimana untuk mengatasi atau memperbaiki masalah ini. Ya. Hasilnya, kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, nantinya itu akan memberontak ya. Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, bersembunyi gitu ya, ngumpet. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong gitu ya, karena ditanya. Kemudian kalau teman, ketergantungan. Kalau pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Ketika tidak diawasi, ya udah maunya sendiri. Tapi ketika ustadzanya datang, langsung gitu ya, karena takut gitu ya. Saya belum masuk ke kelas, udah kelihatan dari jendela, anaknya udah entah kemana, udah kelihatan langsung kumpul gitu. Berarti sini pemantau gitu ya. Sudah ada. Kemudian manajer menguatkan pribadi. Ini hasilnya nanti si anak tersebut akan kuat begitu ya, karena tumbuh dari motivasinya tumbuh dari dalam diri sendiri, gitu ya. Sampai bawah ya, intinya di situ perbedaan dari posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat orang yang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Harapannya kita sebagai guru di masa sekarang kita memposisikan diri sebagai manajer ya, bertanya ya, mewawancarai ketika anaknya bungkam 1000 bahasa atau jawabnya itu aja kita kesulitan ya, itulah tantangan untuk kita untuk bisa menggali lebih jauh lagi dengan pertanyaan-pertanyaan ya yang mungkin nantinya bisa membuka gitu ya, membuka apa itu gembok dari anak kita. Berikutnya ya, 2 menjelang terakhir ya, keyakinan kelas yang ada di PMM ya, salah satu bentuk pilihan pembuatan penyusunan aksi nyatanya ya, ada pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ya, nilai-nilai kebajikan di sini. Nah, mungkin ketika di kelas kita yang masih ada itu adalah aturan, tata tertib. Ya, nah ini sebagai bentuk bukan merubah ya, tapi melengkapi begitu ya, sebagai upaya agar motivasi yang muncul dari anak itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, karena sesuatu yang dilakukan adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati, kemudian dilaksanakan. Makanya dalam suatu kelas itu menyusun atau membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam ya, secara intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Kalau peraturan kan di situ seperti kayak didikte seperti itu ya. Tapi kalau keyakinan kelas
Di situ nanti anak-anak benar-benar meyakini bahwa yang dilakukan itu apakah sesuai atau tidak. Ya. Yang awalnya itu adanya peraturan kelas, nah kita coba untuk diubah menjadi keyakinan kelas. Nah nanti bagaimana menyusun keyakinan kelas nanti akan ada, gitu ya, akan ada caranya. Dari peraturan kelas yang awalnya ada di dalam kelas kita, kemudian diubah menjadi keyakinan kelas yang sehingga nanti pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang positif karena anak-anak itu meyakini nilai-nilai positif yang ada di dalam kelas dan melaksanakan nilai-nilai tersebut. Ketika nanti lingkungannya sudah tercipta lingkungan yang positif, sehingga dalam suatu kelas bahkan sekolah itu nanti akan tercipta budaya positif. Ketika semua warga sudah melaksanakan itu, alangkah indahnya seperti itu ya. Kayaknya sudah enak banget gitu ya, semuanya berjalan sesuai dengan keyakinan. Iya, kalau gurunya sudah memposisikan diri sebagai manajer ya mungkin kala-kala gitu ya, kala-kala jadi membuat merasa bersalah, kala-kala menjadi pemantau itu ketika menghadapi ya 1-2 anak. Tidak semua anak itu kita memposisikan diri sebagai pemantau ataupun sebagai membuat rasa bersalah. Ya, peraturan ya. Contoh peraturan. Yuk kita coba lagi biar tidak ngantuk ya. Apakah itu keyakinan kelas ya? Nanti keyakinan kelasnya kira-kira apa tuh? Nilai-nilai positifnya. Ya, nilai-nilai positif sudah ada ya. Nilai-nilai positif itu apa saja gitu? Sedikit memahaminya. Ya, tentang tanggung jawab, kerjasama gitu ya. Semangat dan sebagainya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada peraturan di kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ditempel di sini. Kira-kira ketika itu mau kita ubah menjadi keyakinan kelas, akan menjadi apa? Sering rapi. Apa? Rapi. Rapi ya. Nanti bisa berpengaruh. Kalau yang belum membuat keyakinan kelas, bisa tuh kita catat ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Sayang teman, apalagi? Boleh yang lain? Menghormati orang lain. Berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Datang tepat waktu, disiplin. Apalagi? Ya. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Sayang teman. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau jauhi narkoba itu masih peraturan kan? Masih peraturan atau sudah keyakinan? Peraturan. Kok bisa? Iya, berupa perintah. Oke, ada jauhi. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Budayakan antri. Gunakan masker. Apa tuh? Gunakan masker. Nilai positifnya atau nilai kebajikannya, hal yang positif yang bisa kita tangkap untuk dijadikan kata atau kalimat keyakinan kelas apa? Gunakan masker. Jaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Misalnya di kelas kan ada menjaga ketertiban. Iya, oke. Yuk kita buka. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bisa berupa tanggung jawab. Jadi ketika anak habis baca-baca mungkin ya ada pojok baca, di situ bukunya berserakan, di situ ada tulisannya, ya tanggung jawab. Mungkin juga bisa ditambahi yang intinya itu tanggung jawab, bisa ditambahkan dengan kata-kata yang lain. Yang di situ kita harus garis bawahi, jangan menggunakan kata tidak, jangan, ya, jangan, tidak boleh, tidak, gitu ya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Tadi sudah. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain, berkomitmen. Kenapa di sini menghormati orang lain?
kegiatan berdoa atau sholat duha, ada yang baru datang. Ya, berarti itu sudah menyalahi keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Kemudian berkomitmen juga dia. Dilarang melakukan kekerasan, itu keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Ya. Berkantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Tadi apa ya? Berdaya antri. Ya, boleh. Kemudian gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga hubungannya dengan keselamatan. Karena nanti mungkin ketika itu terjadi anak jatuh atau yang sebagainya, gitu ya, kena meja dan sebagainya. Sehingga di situ ada muncul keselamatan. Gitu ya. Ya, bagaimana cara membentukkan keyakinan kelas? Ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Tadi itu disebutkan hadirin 15 menit, kan sudah rinci banget ya, 15 menit. Nah, tetapi pada keyakinan kelas diubah, ya, berkomitmen, datang tepat waktu, gitu ya, datang di awal waktu dan lain sebagainya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Universal di sini berarti pernyataan yang bersifat umum, ya, tidak menuju ke salah satu, gitu ya, tidak khusus. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Makanya tadi jangan menggunakan kata tidak, jangan, ya, gitu. Jangan menggunakan kata jangan, tidak menggunakan kata tidak, tidak, jangan, itu hindari, gitu ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi jangan terlalu banyak keyakinan kelas yang disusun. Bisa jadi peraturan-peraturan yang ada di kelas itu ada 2 atau 3 peraturan yang bisa kita ringkas menjadi satu keyakinan kelas. Sehingga ketika anak-anak melanggar suatu aturan, itu kita tidak, ini anak melanggar aturan yang keberapa ya? Ustaz-ustazah ingat gak waktu itu kita dibagikan waktu zaman kapan gitu ya, yang melanggar poin 1A sampai 1 apa gitu ya, banyak sekali ya. Nah, itu ketika anak melakukan pelanggaran di situ, kita akan melihat sanksi 1A atau 2B gitu kan ya, harus melihat. Nah, ketika aturan-aturan tersebut kita ringkas gitu ya, menjadi keyakinan kelas, keyakinan sekolah, maka kita akan lebih mudah untuk mengingatnya. Ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di kelas tersebut. Ya, dia dibuat sendiri, ya buat dilakukan sendiri, gitu ya, bukan orang lain. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi ini melibatkan seluruh anak ya, seluruh murid untuk membuatkan keyakinan kelas. Sehingga nanti ketika sudah muncul 1-27 keyakinan kelas, atau mungkin bahkan masih yang muncul itu masih berupa aturan-aturan, maka tugas kita untuk mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Ini contoh yang keyakinan kelas yang dibuat di kelas 5. Jadi diawali dari penyamaan persepsi dulu. Jadi anak-anak itu dikumpulkan satu jenjang kelas 5 untuk mendapatkan apa itu keyakinan kelas, bagaimana cara membuatnya, begitu. Dan kemudian anak-anak akan membuatnya itu di kelas masing-masing dengan ustadz-ustadzahnya, dengan menuliskan satu, gitu ya, satu keyakinan kelas. Saya jadi artisnya. Jadi waktu itu disampaikan dulu apa itu keyakinan kelas, karena ini merupakan hal yang baru, gitu ya. Ini kan pengaruhnya masih peraturan. Kurang lebih seperti itu ya, karena itu kalau diputar, karena itu untuk lampiran di tugas saya dan durasinya 1 jam, nanti peserta nggak pulang-pulang gitu ya. Kita lanjut ke berikutnya. Jadi intinya yang tadi itu setelah kumpul di sini untuk penyamaan persepsi tentang keyakinan kelas, anak-anak itu
kembali ke kelas untuk menyusun keyakinan kelas gitu ya di kelas masing-masing dengan ustadz-ustadzah. Jadi ketika sudah terbentuk keyakinan kelas, kemudian dipajang dan ketika sering-sering dipantau gitu ya, dievaluasi apakah anak-anak kita itu melakukan keyakinan kelas tersebut atau menyalahinya. Ini yang terakhir ya, segitiga restitusi ya. Hal baru ya bagi kita, bagi saya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini tugas kita sebagai posisi kita sebagai manajer. Dan kita akan melakukan restitusi seperti itu. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ya. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan di sini. Kita akan menerapkannya ketika kita sebagai posisinya sebagai manajer. Nah, segitiga restitusi itu kita lakukan ketika apa? Ketika anak didik kita, murid kita itu menyalahi keyakinan kelas. Ya. Jadi ketika anak kita menyalahi keyakinan kelas, kita ingatkan ya dengan kegiatan ini restitusi yang nantinya pada kegiatan restitusi ini ada 3 hal ya, ada 3 hal yang harus kita lalui seperti itu. Berikutnya. Ya, ini. Segitiga restitusi ya. Segitiga jadi tentunya segitiga. Tahapannya apa? Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Mungkin tahapan ini sudah pernah kita lakukan, ya. Meskipun kita belum tahu, oh itu ternyata itu segitiga restitusi. Akan tetapi mungkin tahapannya itu tidak selengkap ini, bukan berbentuk segitiga, karena ada tahapan yang terlewatkan oleh kita. Ya, tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah tahapannya menanyakan keyakinan atau keyakinan kelas. Pada tahap yang pertama menstabilkan identitas, kegiatan itu ngapain gurunya gitu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, menstabilkan identitas. Agar itu anak kita ketika kita panggil, jadi ketika kita melakukan restitusi, bisa juga kita melakukannya secara klasikal di depan anak-anak yang lain. Akan tetapi ketika itu keyakinan kelas yang disalahi gitu ya, itu mungkin hal yang bersifat privacy gitu ya, akan lebih indah gitu ya, akan lebih terjaga kehormatan anak kita. Itu ketika kita panggil gitu ya, kita ajak ngobrol gitu. Kemudian validasi kebutuhan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi nanti secara rinci dari tahapan-tahapan tersebut itu ada. Berikutnya. Ya. Untuk menstabilkan identitas, ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita sampaikan ke anak-anak pada tahapan yang pertama, ya, menstabilkan identitas. Jadi ya kita tidak menyampaikan, ayo nak di sini Ustazah mau menstabilkan identitas kamu nih, bukan begitu ya. Tapi kita ngalir aja, kita ajak ngobrol anak-anak kita, ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan atau kata-kata kalimat yang keluar dari kita itu dalam rangka untuk menstabilkan identitas si anak tersebut. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, ya. Tapi di sini ya bukan berarti kita membenarkan perilaku anak, kan bukan seperti itu ya. Ini sebagai bentuk tahapan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Mungkin kita ya sambil guyon atau gimana gitu ya. Mungkin waktu dulu ustazah itu waktu kecil juga melakukan ini, ya. Jadi anak itu tidak merasa bersalah bahkan mungkin nangis gitu ya. Kita bisa menyelesaikan ini secara bersama-sama gitu ya. Jadi guru itu ya merangkul gitu ya, mengajak untuk diskusi. Ustazah tidak tertarik mencari siapa yang salah, ya. Ustazah tidak memanggil kamu itu bukan untuk mencari siapa yang salah seperti itu. Tapi ustazah ingin mencari solusi dari permasalahan ini gitu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Bukan berarti kita membenarkan perilaku anak. Untuk tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Berikutnya,
memvalidasi tindakan ya atau tindakan kesalahan yang tadi dilakukan oleh murid kita, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Boleh kita ubah kata-katanya dengan ya sederhana mungkin lah, yang mungkin anak itu bisa paham dengan maksud dan tujuan kita. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nggak tahu. Nah, kalau udah kayak gitu kita mau ngapain lagi? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini karena rebutan, ya, mempertahankan diri. Iya. Tapi ya. Awalnya gurunya bilang seperti itu, menyampaikan ya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, mempertahankan diri agar tidak direbut karena itu memang hak miliknya. Gitu. Tapi mungkin karena berebut mainan ataupun apa gitu ya, sehingga menimbulkan mungkin sampai berantem, sampai kancing bajunya ada yang copot atau mungkin sampai apa gitu ya, menimbulkan luka dan lain sebagainya. Biasanya kan sesuatu hal yang heboh gitu ya, yang di situ membutuhkan waktu yang lebih untuk penyelesaian. Berikutnya, yang tahapan terakhir itu menanyakan keyakinan. Ya. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan atau sebagai keyakinan kelas ya, sebagai kelas atau yang di keluarga. Kita juga bisa melakukannya dengan anak kita di rumah begitu. Jadi segitiga restitusi tidak hanya dilakukan di sekolah saja, bisa juga kita membuat keyakinan keluarga, keyakinan rumah begitu ya. Sehingga ketika anak melakukan kesalahan, kita melakukan segitiga restitusi dengan anak kita gitu ya. Mungkin malah tambah manjur gitu ya, karena berbicara dari hati ke hati. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Ya, bisa juga yang telah kamu lakukan tadi telah menyalahi keyakinan kelas atau tidak? Iya, menyalahi keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana? Seperti itu. Nanti anak akan mengingat-ingat, oh keyakinan kelas yang ini misalnya, ya, karena waktu atau yang lainnya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, sehingga nanti dari berbagai pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul solusi dari anak-anak. Bukan kita yang menyampaikan solusi, sehingga solusi yang muncul dari anak itu dan tentunya akan dilakukan. Bukan selesai dengan permintaan maaf udah. Bukan itu harapannya, ya. Tapi lebih jauh lagi, anak itu tidak akan melakukan kesalahan lagi, tidak akan menyalahi keyakinan kelas itu lagi, karena anak tersebut akan merestitusi dirinya sendiri. Ya, muncul habisnya. Ini contoh kegiatan segitiga restitusi yang dilakukan. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang menggunakan 3 tahapan gitu ya, memvalidasi tindakan gitu ya, identitasnya, kemudian tindakannya, kemudian keyakinan. Identitas ya. Karena tidak hanya Risa saja yang pernah melakukan kesalahan, tapi tidak disebutkan saudara pernah terlambat juga loh ya. Jadi ya secara umum gitu ya, Ustazah juga pernah melakukan kesalahan ya. Sehingga
melakukan kesalahan. Kita peserta juga pernah melakukan kesalahan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, tentunya ketika kita menjumpai murid-murid kita itu menyalahi keyakinan kelas, kita melakukan tindakan merestitusi kesalahan tersebut, sehingga nantinya anak kita akan menemukan solusi sendiri. Yang tadi dicontohkan, karena datang terlambat, katanya memvalidasi tindakan, katanya malamnya itu tidur sampai malam gitu ya. Ketika hal itu agar tidak terjadi lagi, ya ditanyakan lagi, ketika itu tidak terjadi lagi maka bagaimana? Minta dibangunin sama Umi katanya. Ya. Terus juga pasang alarm. Nah itu kan solusi yang berasal dari anak, bukan dari kita. Ya. Nah kalau sudah keluar solusi dari murid kita, maka kita tinggal penguatan. Ya, kita tinggal penguatan di akhir sebelum kita menanyakan. Setelah nanti kita menanyakan keyakinan kelas yang disalahi. Ternyata tadi menyalahi keyakinan kelas datang tepat waktu. Maksudnya jam 7 dari rumah jam 7, ya otomatis sampai sini terlambat. Kan seperti itu. Agar tidak terlambat maka ya harus pasang alarm seperti itu. Kita dibangunin sama Umi dan lain sebagainya. Itu seperti itu ya. Teman-teman, itu materi tentang budaya positif yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Hal yang dapat saya sampaikan di sini semoga terimbaskan dengan sempurna. Walaupun tidak, ya semoga sedikit bisa diterapkan oleh teman-teman ya sebagai teman untuk berkolaborasi di sini. Karena tidak mungkin saya bergerak sendirian, gitu ya. Tentunya untuk menciptakan suatu budaya saya harus berkolaborasi dengan teman-teman semuanya yang ada di sini, sehingga nantinya akan tercipta suatu budaya positif ya, lingkungan positif yang pada akhirnya budaya positif akan tercipta di sekolah kita ini, gitu ya teman-teman. Nah, cukup dari saya, nanti akan saya kembalikan ke moderator. Barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh teman-teman, perlu diperkuat lagi ya, kita sifatnya sharing bersama. Karena di sini juga ada sudah kita pelajari di platform Merdeka Mengajar, gitu ya. Kita semuanya di sini adalah calon guru-guru hebat, gitu ya. Bukan saya sebagai calon guru penggerak yang hebat saja, tapi semua ustadz-ustadz di sini adalah guru-guru hebat, seperti itu. Semoga dapat menginspirasi dan menambah ilmu untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan dari Saudara Nafi ya, semakin membuka pemikiran kita bagaimana ketika kita mendampingi anak di kelas. Ketika anak berbuat kesalahan, kita sebagai penghukum atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Semoga semakin menginspirasi untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab. Silakan dari teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham, silakan bisa disampaikan. Siapa yang mau bertanya? Sudah nih? Iya, silakan. Masih saya Ismail untuk minta waktu karena itu berkaitan dengan membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana apabila sudah terlanjur, kalau saya masih memakai kesepakatan kelas dan terkategori banyak atau tidak, kita ada 7 dan untuk konsekuensi atau apa itu namanya tadi, konsekuensinya itu kita sepakati bersama dan tidak ada yang berupa fisik ya, hanya memang saya menggunakan buku kasus kayak gitu dan menggunakan buku kasus. Kalau yang melanggar 3 kali peringatan itu masuk ke buku kasus kayak gitu. Nah, buku kasus itu nanti untuk bimbingan konseling dengan individu anaknya, misalnya di jam pelajaran apa di jam istirahat atau apa dipanggil anaknya seperti itu. Nah, untuk anak sudah terlanjur seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Apakah ini berjalan saja nanti mau praktek atau tidak, atau harus diberhentikan di 3 bulan
Sawu ya berarti ya. Sawu. Gambar dulu sawu gitu ya. Atau saya mau dimaafkan belajar kayak semester berikutnya kayak gitu karena kayaknya kalau berubah kesepakatan lagi kayaknya waktunya juga sudah tidak memungkinkan karena mau ulangan harian dan PPS. Terima kasih Ibu. Maaf pertanyaannya. Ya, terima kasih Anik atas pertanyaan yang disampaikan. Ketika sudah dibuat kesepakatan kelas beserta dengan konsekuensinya, sebenarnya kan belum mulai tentang keyakinan kelas ya. Bagaimana sudah nanti untuk kasus seperti ini? Ya, oke. Sebenarnya setelah acara ini, diseminasi ini, tidak serta-merta kita harus mengubahnya gitu ya. Tapi kita hanya sebagai pengetahuan kita dulu gitu ya. Karena kemarin kelas 5 itu kebetulan saya mendapatkan materi ini itu sebelum semester 2 gitu ya. Sehingga pas momennya gitu ya. Sehingga pas momennya di awal itu kelas 5 menyusun keyakinan kelas secara bersama-sama. Sehingga dalam setiap kelas itu keyakinan kelasnya itu berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang sudah terlanjur adanya itu aturan kelas begitu ya, beserta dengan konsekuensinya? Ya tidak apa-apa kalau menurut saya ya. Harapannya nanti perlakuannya gitu ya, ketika anak menyalahi aturan tersebut kita bisa merestitusinya gitu ya, sehingga nantinya akan timbul motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Bisa ketika untuk konsekuensinya itu berarti kan kita sudah memposisikan diri kita bukan sebagai manajer tapi sebagai pemantau, karena sudah ada ini nih konsekuensinya kayak gitu ya, ini aturannya, kesepakatannya, ini konsekuensinya. Berarti kita posisinya sebagai pemantau. Nah, kita mengkolaborasikan di sini gitu ya. Latihan untuk menerapkan segitiga restitusi gitu. Sehingga nanti harapannya ketika anak menyalahi kesepakatan tersebut, kemudian ada sanksi, kita juga bisa menggali lebih lanjut lagi solusi-solusi apa yang akan muncul dari si anak tersebut selain sanksi yang mungkin di situ sudah disepakati di dalam kelas. Sehingga nantinya harapannya anak tersebut akan ada muncul motivasi intrinsik, tidak menyalahi tata tertib atau aturan. Lanjutkan. Oke, apakah dari teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Sudah cukup, sudah lebih? Ya, oke. Alhamdulillah, serangkaian kegiatan diseminasi hari ini sudah berjalan lancar. Terima kasih atas teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya sebagai pemandu mengucapkan mohon maaf apabila dalam memandu banyak kekurangan atau salah kata. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Kemudian doa penutup majelis. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Fajriati, guru kelas 6 dari SDIT Permata Hati. Alhamdulillah, hari ini sudah mendapatkan materi pemaparan tentang disiplin positif dari Ustadzah Novi. Dari pemaparan tadi, saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang baru, terutama pada posisi kontrol guru. Jadi sebagai seorang guru, kita sebaiknya menempatkan diri sebagai seorang manajer. Mungkin setelah mendapatkan materi ini tidak bisa langsung untuk instan menjadi seorang manajer. Ada kalanya memang menjadi penghukum, menjadi teman dan lain-lain. Tapi saya tetap akan berusaha bagaimana menjadi guru dalam menempatkan diri sebagai manajer yang baik. Terima kasih Ustadzah Novi, semoga ilmunya bermanfaat.